Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi SKI dengan tema Daulah Turki Utsmani. Silakan simak baik-baik materi untuk memperdalam pemahaman terkait Daulah Utsmaniyah. Sejarah berdirinya Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmani merupakan daulah yang didirikan oleh suku Kai, sebuah suku pengembara dari Asia Tengah. Pada saat Mongol menyerang pemerintahan Islam di Baghdad, pemerintahan suku Kai yaitu Sulaiman Shah memberikan perintah kepada seluruh anggota suku untuk pergi ke Kurdistan dan Azerbaijan. Namun sayang, Sulaiman Shah wafat dalam perjalanan, sehingga suku Kai terbagi menjadi dua. Kabilah yang pergi melanjutkan perjalanan ke Asia Kecil dengan dipimpin oleh Ertogrul, sedangkan yang satunya melanjutkan perjalanan ke kampung halaman. Di perjalanan menuju Asia Kecil, kabilah yang dipimpin oleh Ertogrul ikut membantu Bani Seljuk melawan Romawi. Setelah menang melawan Romawi, Ertogrul dan kabilahnya diberi sebidang tanah di daerah pegunungan Armenia dan lembah Seguta sepanjang sungai Sakarya. Ertogrul wafat pada tahun 1280 Masehi, kemudian kepemimpinannya diganti oleh putranya, yaitu Osman atas persetujuan Alauddin II. Setelah Sultan Alauddin II meninggal dunia, Bani Seljuk tidak memiliki pengganti, sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan Utsman untuk memproklamasikan diri sebagai Padishah Al-Utsman atau raja dari keluarga Utsman. Demikian berdirilah Kesultanan Utsmani dengan ibu kota Qurrah Hishar. Strategi dan kebijakan Daulah Utsmani. Ada beberapa raja yang terkenal dengan strategi dan kebijakannya. Yang pertama adalah Utsman I. Utsman I dikenal sebagai pendiri kerajaan Utsmani dan dikenal sebagai raja yang memiliki sifat mulia, pemberani, bijaksana, ikhlas, sabar, adil, dan menepati janji. Beliau juga sosok raja yang selalu dekat dengan para ulama dan senantiasa menerima masukan dan nasihat dari mereka dalam menjalankan pemerintahan. Dalam strategi terhadap kerajaan kecil, Utsman I memberikan 3 pilihan, yaitu masuk Islam, membayar jizyah, atau perang. Dengan kebijakan itu, banyak kerajaan kecil yang takluk pada Daulah Utsmani. Raja yang kedua adalah Orkhan bin Utsman. Pada masa pemerintahan Orkhan bin Utsman, perkembangan militer begitu menonjol. Ia berhasil mengatasi kerusuhan dalam lembaga militer, sekaligus mengadakan pembaharuan terhadapnya. Orkhan juga berusaha menguatkan pilar-pilar negara. Dia melakukan pembangunan, memperkuat administrasi negara, memperkuat militer, membangun masjid-masjid, serta mendirikan lembaga ilmiah. Yang berikutnya adalah Murad I. Pada masa kepemimpinan Murad I, ia berhasil menaklukkan Adrianopel, yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota baru. Perjuangan terus dilanjutkan dengan menaklukkan Makedonia, Sofia, yaitu ibu kota Bulgaria, dan sebagian wilayah utara Yunani. Hal tersebut mencemaskan bangsa Eropa dan menekan Paus Urban V untuk mengusir kaum muslimin dari Eropa. Pada akhirnya, pertempuran antara pasukan Islam dan Kristen Eropa tidak terhindarkan, yang berujung pada kemenangan umat Islam. Yang keempat adalah Bayazid I. Sultan Bayazid I dikenal sebagai pemimpin yang pemberani, cerdas, murah hati, dan bersemangat melakukan ekspansi guna memperluas wilayah Islam. Oleh karena itu, ia sangat memperhatikan masalah kemiliteran serta mengarahkan perhatian besarnya kepada ekspansi ke negara Kristen Anatolia. Hanya dalam jangka waktu setahun, negeri tersebut berada dalam kuasa Daulah Utsmani. Pengaruh besar Bayazid I membuat Bonifacius, yaitu paus yang berkuasa pada saat itu, menjadi cemas dan mengadakan penyerangan kepada Daulah Utsmani.
hingga menyebabkan terjadinya perang salib. Hal itu menjadikan Bayazid I memfokuskan penyerangan ke Konstantinopel. Hingga ketika kota itu hampir runtuh, Bayazid I akhirnya memalingkan perhatiannya akibat kemunculan Timur Leng, yaitu raja dari daerah Kurdistan yang menguasai sebagian besar wilayah di India dan sebagian wilayah Teluk Arab. Demikianlah materi singkat pada pertemuan kali ini. Semoga dapat menambah pemahaman kita mengenai materi Daulah Utsmani. Jangan lupa untuk membuat tugas peringkasan pada materi ini dan juga menuliskan kesimpulan terhadap materi yang telah kalian dengarkan dan kirimkan ke link yang sudah diterterakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.